Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Elin Eliana, aku dari tingkat 1A Promosi Kesehatan. Jadi di sini aku akan menjelaskan untuk materi penggunaan tanda baca dan unsur serapan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Untuk fungsinya yaitu satu untuk mengakhiri kalimat. Contoh penggunaan, ibu memasak di dapur. Dan yang kedua, memisahkan jam, menit, dan detik untuk memperlihatkan waktu atau jangka waktu. Contoh penggunaan pukul 11.15 atau pukul 11:15 menit. Yang kedua yaitu penggunaan tanda baca koma. Untuk yang pertama yaitu fungsinya digunakan di tengah kalimat untuk memisahkan perincian atau penyebutan bilangan. Contoh penggunaan, kakak membeli perlengkapan sekolah yaitu seragam, sepatu, tas, dan buku. Yang kedua, fungsinya digunakan setelah kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contoh penggunaannya, cuaca hari ini sangat buruk. Oleh karena itu, semua penerbangan dari bandara tersebut batalkan. Ketiga, kita menggunakan tanda baca titik koma. Mempunyai fungsi yang pertama yaitu memisahkan kalimat yang setara. Contoh penggunaan, ibu memasak di dapur. Dan itu dikasih tanda baca titik koma ya untuk memisahkan. Dilanjut dengan ayah mencuci mobil di depan rumah. Dan untuk yang kedua, memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh penggunaannya, beberapa peneliti telah membahas pentingnya literasi digital dalam pendidikan abad ke-21. Di sini ada sumbernya yaitu dari Rahmawati di tahun 2021. Nah, itu kita pisah dengan penggunaan tanda titik koma. Kita lanjut di sumber kutipan yang lain di Nugroho 2020. Dan kita kasih memisahkan titik koma lagi di kutipan ketiga, yaitu Sari dan Putra di 2019. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca titik 2. Untuk fungsinya yang pertama yaitu akhir suatu pernyataan lengkap. Contoh penggunaan, guru itu mengingatkan kami akan suatu hal. Kita kasih tanda baca titik 2, lanjut kesuksesan butuh kerja keras dan konsisten. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu sesudah kata atau ungkapan. Contoh penggunaan ketua, terus premis okta dan wakil, pidato. Dan untuk tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca tanda tanya. Untuk fungsinya yang pertama, tanda untuk menanyakan sesuatu. Contoh penggunaan, apakah kamu sudah makan? Dan yang kedua, yaitu digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk contoh penggunaannya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Itu kita kasih tanda baca tanda tanya di tengah kalimat 740 dan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu tanda baca seru. Untuk fungsinya yang pertama digunakan dalam kalimat perintah. Contoh penggunaan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua yaitu digunakan pada kalimat yang memuat ekspresi rasa emosi yang kuat. Contoh penggunaannya, jangan berbohong. Selanjutnya itu tanda baca hubung. Untuk fungsinya yang pertama menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh penggunaan, berulang-ulang, itu kita kasih tanda hubung. Dan yang fungsi yang kedua untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian pada penulisan tanggal. Untuk contoh penggunaan 30 kita kasih tanda hubung, 04 kita kasih tanda hubung 2007. Dan untuk penyambung huruf katanya itu di PPT-nya ada M, kita kasih tanda hubung A, kita kasih tanda hubung N, dan selanjutnya. Untuk penggunaan tanda baca pisah. Tanda baca pisah fungsinya yang pertama, tanda pisah dua bilangan yang berarti sampai ke. Contoh penggunaannya Banyuwangi, kita kasih tanda pisah Malang. Dan yang kedua, membatasi penyisipan kata. Untuk contoh penggunaan, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Itu kita kasih tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Penggunaan tanda kurung. Fungsi yang pertama yaitu mengapit huruf atau angka. Contoh penggunaan, untuk kegiatan kema siswa wajib membawa 1 matras, 2 alat makan pribadi, dan 3 tali temali. Dan untuk fungsi yang kedua, keterangan tambahan. Untuk contohnya, topik tentang kesehatan mental. Itu kita kasih tanda baca kurung, itu mental health. Mulai sering dibahas di sekolah. Itu kita pisahkan di tanda kurung untuk keterangan tambahannya. Untuk terakhir tanda baca petik. Fungsi yang pertama yaitu petikan langsung. Untuk contoh penggunaan, guru berkata, itu kita kasih tanda petik.
Jangan lupa mengerjakan PR. Dan untuk fungsi yang kedua, itu untuk mengapit judul. Untuk contoh penggunaannya, saya sudah membaca novel Laskar Pelangi. Dan untuk judul novelnya kan Laskar Pelangi, jadi kita kasih tanda petik di kalimat Laskar Pelangi. Karya Andrea Hirata. Selanjutnya yaitu kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Dan yang pertama yaitu penggunaan tanda koma yang berlebihan atau tidak perlu. Dan yang kedua, penggunaan tanda titik yang salah dalam singkatan atau judul. Yang ketiga, penggunaan tanda titik dua yang digunakan secara tidak semestinya. Dan yang keempat, penggunaan tanda petik yang tidak sesuai konteks. Dan yang kelima, yaitu penggunaan tanda hubung yang kurang tepat. Selanjutnya itu pengertian unsur serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima dan dapat dikatakan sebagai kata-kata serapan jika memenuhi kaidah, terutama dari bahasa Indonesia. Selanjutnya itu proses penyesuaian ejaan unsur serapan. Di sini ada dua, itu adaptasi dan asimilasi. Dan di sini yang pertama ada adaptasi. Pengertiannya yaitu proses pengubahan ejaan kata asing agar sesuai dengan sistem fonologi, morfologi, dan kaidah bahasa Indonesia tanpa mengubah makna dasarnya dengan penyesuaian pada pelafalan dan penulisan sehingga lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Contohnya filosofi, yaitu bisa diubah filosofi. Yang kedua kompleks dan diubah menjadi kompleks. Selanjutnya itu asimilasi. Pengertiannya proses penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengubah bentuk ejaan dan pengucapannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yang pertama dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ziekenhuis artinya rumah sakit, dan yang kedua bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya supervisor atau pengawas. Dan ketiga bahasa Arab ke bahasa Indonesia, syukur atau syukur. Selanjutnya ada contoh kata serapan dari bahasa asing. Ada 4, yaitu bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Sanskerta. Yang pertama ada bahasa Arab. Itu ada mazhab, kaidah, iktikad, dan goib. Contohnya ada BPPT ini ya. Dan dalam bahasa Inggris ada aktor, desain, paper, dan dissertation. Ini contohnya ada di PPT ini juga. Dan dalam bahasa Belanda ada koelkas, kantor, gage, dan apotik. Dan dalam bahasa Sanskerta ada arta, baga, vakana, dan panca. Selanjutnya ada kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEBI. Yang pertama ada gabungan huruf PH menjadi F, contoh mikrofon. Yang kedua penyesuaian akhiran, tion menjadi si atau asi, contoh information menjadi informasi. Ketiga ada penyesuaian kata Arab, ain menjadi aiu, contoh ilmu, bisa menjadi ilmu. Dan yang keempat gabungan huruf OO bahasa Belanda menjadi O, contohnya itu bioskop. Gabungan huruf CT pada akhir kata menjadi K, contoh kontak. Kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. Yang pertama, penulisan ejaan yang tidak sesuai kaidah. Yang kedua, penggunaan dua bentuk kata yang bermakna sama secara bersamaan. Dan yang ketiga, menggunakan kata serapan tetapi tidak memahami maknanya dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.